Emas selalu punya tempat spesial di dunia keuangan. Dari zaman kerajaan sampai era modern hari ini, emas tetap dianggap sebagai simbol kekayaan, perlindungan nilai, dan keamanan finansial. Bahkan ketika mata uang berubah, sistem ekonomi berganti dan teknologi berkembang pesat, emas tetap bertahan sebagai aset yang dipercaya banyak orang. Di Indonesia, nama seperti PT Aneka Tambang Tbk atau yang lebih dikenal dengan Antam sudah sangat identik dengan emas fisik berbentuk batangan. Sementara di era digital, emas bisa dibeli hanya lewat aplikasi tanpa harus menyentuh bentuk fisiknya sama sekali. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih baik? Emas fisik atau emas digital? Di video ini, kita akan kupas tuntas dari sisi keamanan, likuiditas, biaya, risiko, hingga strategi jangka panjang. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai. Pertama, kita bahas dulu emas fisik. Emas fisik adalah emas dalam bentuk nyata, bisa berupa batangan, koin, atau perhiasan. Biasanya orang membeli emas batangan dengan sertifikat resmi. Salah satu yang paling populer tentu saja emas keluaran Antam karena memiliki sertifikat dan kadar kemurnian yang jelas. Kelebihan utama emas fisik adalah kontrol penuh. Kamu memegangnya sendiri, tidak bergantung pada server, aplikasi, atau pihak ketiga berbasis digital. Dalam kondisi krisis ekstrim, ketika sistem perbankan terganggu atau teknologi bermasalah, emas fisik tetap bisa kamu simpan dan miliki secara langsung. Emas fisik juga memberikan rasa aman secara psikologis. Ada kepuasan tersendiri ketika kamu benar-benar memegang asetmu. Banyak orang merasa lebih tenang karena aset tersebut benar-benar ada di tangan, bukan hanya angka di layar. Namun, emas fisik juga punya kekurangan. Pertama, soal penyimpanan. Kamu harus memikirkan keamanan. Apakah disimpan di rumah, di brankas, atau di safe deposit box bank? Semua pilihan ini memiliki biaya dan risiko masing-masing. Jika disimpan di rumah, ada risiko kehilangan atau pencurian. Jika di bank, ada biaya tahunan. Kedua, selisih harga beli dan jual. Spread emas fisik biasanya lebih besar dibanding emas digital. Artinya ketika kamu beli hari ini lalu langsung jual, kemungkinan besar kamu akan rugi karena selisih harga tersebut. Ketiga, kurang praktis untuk transaksi kecil. Kalau kamu punya emas batangan 10 gram, kamu tidak bisa menjual 1 gram saja tanpa harus menjual seluruh batang tersebut. Kecuali memang kamu punya pecahan kecil. Sekarang kita masuk ke emas digital. Emas digital adalah kepemilikan emas yang dicatat secara elektronik. Kamu membeli emas melalui aplikasi dan saldo emasmu tercatat dalam gram. Biasanya ada perusahaan yang menyimpan emas fisiknya di belakang layar sebagai underlying asset. Kelebihan emas digital adalah kemudahan. Kamu bisa beli mulai dari nominal kecil, bahkan setara 0,01 gram. Sangat fleksibel dan cocok untuk pemula yang ingin mulai investasi tanpa harus punya dana besar. Transaksi juga cepat. Jual beli bisa dilakukan kapan saja melalui aplikasi. Tidak perlu datang ke toko emas. Tidak perlu membawa fisik emas kemana-mana. Selain itu, biaya penyimpanan biasanya sudah termasuk dalam sistem atau relatif lebih murah dibanding menyewa safe deposit box sendiri. Namun, emas digital juga memiliki risiko. Yang pertama adalah risiko pihak ketiga. Kamu bergantung pada platform. Jika perusahaan bermasalah, bangkrut atau sistemnya terganggu, ada potensi risiko terhadap akses asetmu. Karena itu, sangat penting memilih platform yang diawasi regulator dan memiliki transparansi jelas mengenai penyimpanan emasnya. Kedua, ada risiko teknologi. Server bisa down, aplikasi bisa error, atau akun bisa diretas jika keamanan pribadi kamu lemah. Walaupun jarang terjadi pada platform besar, tetap saja ini adalah risiko yang tidak dimiliki emas fisik. Sekarang pertanyaannya, mana yang terbaik? Jawabannya tergantung tujuanmu. Kalau tujuanmu adalah proteksi kekayaan jangka panjang, warisan, atau aset lindung nilai dalam kondisi ekstrim, emas fisik punya keunggulan kuat. Kamu benar-benar memegang aset tersebut tanpa ketergantungan digital. Namun jika tujuanmu adalah fleksibilitas, kemudahan transaksi, dan strategi nabung emas secara rutin sedikit demi sedikit, emas digital sangat efisien. Banyak investor cerdas justru tidak memilih salah satu. Mereka mengombinasikan keduanya.
emas fisik untuk penyimpanan jangka panjang dan diversifikasi ekstrim, emas digital untuk akumulasi rutin dan fleksibilitas likuiditas. Di tengah pembahasan ini, kalau kamu merasa konten seperti ini membantu membuka perspektif finansialmu, jangan lupa subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita bahas strategi keuangan dengan cara yang logis, realistis, dan bisa langsung kamu terapkan. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi. Dari sisi biaya jangka panjang, emas fisik mungkin terlihat mahal di awal karena spread tinggi dan biaya penyimpanan. Tapi untuk penyimpanan bertahun-tahun, spread tersebut akan tertutup oleh kenaikan harga jika kamu memang berorientasi jangka panjang. Emas digital unggul dalam efisiensi jangka pendek dan menengah. Spread biasanya lebih kecil dan kamu bisa keluar masuk pasar dengan lebih cepat. Dari sisi disiplin investasi, emas digital lebih cocok untuk strategi nabung rutin. Kamu bisa beli setiap minggu atau setiap bulan dengan nominal tetap. Ini membantu membangun kebiasaan dan konsistensi. Sementara emas fisik seringkali dibeli dalam nominal besar dan tidak sesering itu. Lebih cocok untuk strategi akumulasi besar dalam periode tertentu. Sekarang, kita bicara soal psikologi. Investor yang nyaman dengan teknologi biasanya lebih suka emas digital, praktis, cepat, dan modern. Investor yang konservatif dan tidak terlalu percaya sistem digital cenderung memilih emas fisik karena merasa lebih aman dengan aset yang bisa disentuh. Tidak ada yang benar atau salah. Yang salah adalah tidak punya strategi sama sekali. Karena pada akhirnya, emas hanyalah alat. Tujuan utamanya adalah menjaga daya beli dan melindungi nilai kekayaan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi emas fisik atau emas digital. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu menggunakannya dalam strategi finansialmu? Di bagian berikutnya, kita akan membahas simulasi skenario nyata, kapan harus pilih fisik, kapan harus pilih digital, dan bagaimana strategi kombinasi yang optimal agar kamu tidak salah langkah dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke simulasi nyata agar kamu bisa benar-benar memahami kapan harus memilih emas fisik dan kapan emas digital lebih unggul. Bayangkan ada dua orang. Kita sebut saja Andi dan Budi. Andi membeli emas fisik keluaran PT Aneka Tambang Tbk setiap kali memiliki dana lebih. Misalnya setiap 6 bulan sekali, ia membeli 10 gram. Tujuannya jelas, menyimpan kekayaan untuk 10 hingga 20 tahun ke depan sebagai proteksi nilai. Sementara Budi menggunakan aplikasi emas digital. Ia membeli 0,5 gram setiap bulan secara rutin. Nominalnya lebih kecil, tapi konsisten. Dalam setahun, Budi sudah mengumpulkan 6 gram tanpa merasa terbebani. Dari sisi jumlah, keduanya sama-sama membangun kepemilikan emas, tapi pendekatan mereka berbeda. Sekarang kita lihat dari skenario pertama. Kondisi ekonomi normal dan harga emas cenderung naik perlahan dalam jangka panjang. Dalam kondisi ini, keduanya sama-sama diuntungkan. Namun, Budi memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Ia bisa menjual sebagian kecil ketika butuh dana darurat tanpa harus menjual seluruh kepemilikannya. Andi, jika hanya memiliki pecahan besar, mungkin harus menjual 1 batang penuh, walaupun kebutuhannya tidak sebesar itu. Skenario kedua, harga emas turun dalam jangka pendek. Di sini, strategi nabung rutin seperti yang dilakukan Budi justru menguntungkan karena ia membeli di berbagai level harga. Ini disebut average cost strategy. Saat harga turun, ia membeli lebih murah. Saat harga naik, nilai akumulasinya meningkat. Andi yang membeli dalam nominal besar mungkin merasakan tekanan psikologis jika harga turun setelah pembelian besar. Tapi jika ia memang berorientasi jangka panjang, fluktuasi jangka pendek seharusnya tidak menjadi masalah. Skenario ketiga, kondisi krisis ekstrim. Misalnya terjadi gangguan sistem keuangan atau pembatasan akses digital. Dalam kondisi seperti ini, emas fisik memiliki keunggulan absolut karena tidak bergantung pada sistem elektronik. Kamu benar-benar memegang aset tersebut. Namun kita juga harus realistis. Dalam kehidupan sehari-hari, kemungkinan krisis total seperti itu relatif kecil dibanding kondisi ekonomi fluktuatif biasa. Maka kembali lagi, semua tergantung profil resiko dan tujuan kamu. Sekarang kita bahas dari sisi keamanan lebih detail. Emas fisik punya resiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan jika tidak disimpan dengan benar. Ini adalah resiko tangible. Emas digital punya resiko sistem, platform, dan keamanan akun. Ini adalah resiko intangible.
Untuk meminimalkan resiko emas digital, pilih platform yang transparan, memiliki audit cadangan emas, serta diawasi regulator resmi. Jangan tergoda hanya karena promosi atau kemudahan semata. Untuk emas fisik, pastikan membeli dari sumber terpercaya dan menyimpan di tempat aman. Jika nominal sudah besar, pertimbangkan penyimpanan profesional. Sekarang kita masuk ke strategi kombinasi yang lebih optimal. Strategi pertama, 70% fisik, 30% digital. Strategi ini cocok untuk kamu yang sangat fokus pada proteksi jangka panjang. Mayoritas emas disimpan secara fisik sebagai cadangan kekayaan, sebagian kecil dalam bentuk digital untuk fleksibilitas likuiditas cepat. Strategi kedua, 50% fisik, 50% digital. Ini cocok untuk kamu yang ingin keseimbangan antara keamanan dan fleksibilitas. Separuh disimpan sebagai aset inti, separuh lagi untuk kemudahan transaksi dan nabung rutin. Strategi ketiga, 30% fisik, 70% digital. Cocok untuk generasi muda yang masih dalam fase membangun kebiasaan investasi dan membutuhkan likuiditas tinggi. Seiring waktu, porsi fisik bisa ditambah ketika akumulasi sudah signifikan. Tidak ada komposisi yang mutlak benar. Yang penting adalah kamu sadar alasan dibalik setiap keputusan. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Apakah kamu tipe yang disiplin dan konsisten menabung sedikit demi sedikit? Atau kamu lebih nyaman mengumpulkan dana dulu, lalu membeli dalam jumlah besar? Apakah kamu merasa lebih tenang memegang aset secara fisik? Atau kamu lebih menghargai kemudahan dan efisiensi teknologi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekedar memilih fisik atau digital. Karena banyak orang terjebak dalam debat mana yang lebih baik. Padahal mereka sendiri belum punya tujuan finansial yang jelas. Emas bukan alat untuk cepat kaya. Emas adalah alat untuk menjaga kekayaan. Kalau kamu berharap emas melonjak drastis dalam waktu singkat, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu menggunakannya sebagai penyimpan nilai dalam jangka panjang, kamu akan memahami kenapa emas selalu bertahan sepanjang sejarah. Dan disinilah mindset menjadi pembeda. Investor yang matang tidak mencari yang paling populer. Mereka mencari yang paling sesuai dengan strategi mereka. Jadi, emas fisik atau emas digital? Pilihan terbaik adalah yang selaras dengan tujuan, profil risiko, dan gaya hidupmu. Kalau kamu ingin mulai, tidak perlu menunggu sempurna. Kamu bisa mulai dari digital untuk membangun kebiasaan. Lalu ketika nominal sudah besar, konversi sebagian ke fisik. Atau sebaliknya, mulai dari fisik jika kamu sudah punya dana cukup, lalu gunakan digital untuk top up rutin. Yang penting adalah kamu mulai. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan dan membantu kamu mengambil keputusan yang lebih rasional, pastikan kamu subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas instrumen, tapi juga cara berpikir yang benar tentang uang dan aset. Kedepan kita akan bahas lebih dalam tentang strategi alokasi emas dalam portofolio, waktu terbaik membeli, dan kesalahan fatal yang sering dilakukan investor pemula. Ingat, emas hanyalah alat. Strategi dan disiplinlah yang menentukan hasil akhirnya. Sekarang, keputusan ada di tanganmu.